Assalamualaikum Maria Trabas. Bertemu kembali dengan channel Trabas Alam. Kali ini mungkin ada sedikit berbeda ya dengan konten sekarang. Biasanya kita bikin vlog, jurnal perjalanan. Nah, kali ini Trabas Alam akan bercerita tuh waktu pendakian ke Gunung Cikuray tahun 2019. Gunung Cikuray itu ada di kota Garut ya, ada di Garut. Apa yang terjadi di sana? Mari kita tonton video ini sampai habis. Oh, dan ingat Baraya, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan kalau dirasa itu seru, biar kita bisa semangat lagi untuk bikin konten-konten perjalanan, konten apapun lah. Oke, semoga kalian terhibur. Oke, waktu itu kita rencananya akan melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Itu udah kita ancer-ancer ya, kita estimasi, kita rencanakan gitu. Tapi karena lain hal dan waktu juga tidak memungkinkan ke Ciremai, dan kondisi waktu itu juga masih musim hujan ya, musim hujan. Kita jadi berubah rencana. Kita setelah browsing, jadinya kita naik ke rencananya ke Gunung Cikuray, itu yang di Garut. Nah, waktu itu ya teman-teman Trabas belum dikasih tahu ya sama saya. Kasih tahu pada kaget gitu kan, loh, ke Cikuray, tahu sendiri kan Cikuray itu kalau banyak cerita-cerita yang ya rada merinding lah gitu kan. Nah, waktu itu yang siap cuman berdua, saya dan Yogi. Nah, setelah kita kasih kabar-kabar yang lain, pada nggak bisa, Irwan nggak bisa, Adi, Egi, Regi, semua nggak bisa. Pokoknya yang lain tuh karena mungkin musim hujan ya, jadi mereka mikir-mikir juga gitu kan. Musim hujan ke Cikuray, terus hari itu hari Kamis lagi ya. Berarti kan pendakian hari Kamis tuh, karena waktu itu bertepatan dengan libur pemilu. Pemilunya hari Rabu, berarti kita berangkat Kamis. Berarti karena kita dari waktu itu di tempat kerjaan dapat cuti gitu ya, setelah ada pemilu gitu ya, sekalian kita cuti aja. Berarti waktu itu kita akan melakukan pendakian hari Kamis, rencananya nih hari Kamis, Jumat, malam Jumat ya, terus Sabtunya kita turun gitu. Jadi juga kita nggak kepikiran itu malam Jumat ya waktu itu. Ya udahlah, kita rencananya cuma berdua gitu, saya dan Yogi. Nah, alih-alih setelah kita berdua berembuk untuk menyiapkan peralatan dan menyiapkan logistik. Nah, teman satu lagi yang bernama Arif mau ikut juga, katanya kasihan lihat kita cuma berdua ke Cikuray lagi. Ya, oke lah, deal nih, kita bertiga ya, saya, Yogi, dan Arif. Oke, kita bertiga bagi tugas seperti biasa, siapin logistik, ininya logistik, karena tenda dan
tenda dan peralatan lainnya kita udah punya gitu ya. Cuma persiapan udah beres, terus kita janjian di rumah saya ya, di daerah di Bandung ya, Ujung Berung. Biasanya anak-anak sebut base camp ya, base camp Terabas Alam. Nah, pagi-pagi jam 6 udah pada ngumpul nih, packing seadanya dulu, termasuk kita bawa kendaraan, persiapan nih saya Arif, Yogi udah persiapan ya, packing masuk ke kendaraan gitu kan, carrier semua. Berangkatlah kita ke Garut. Perjalanan sih lancar ya, tidak ada halangan sampai kita, oh ya tunggu dulu, rencananya kita tidak lewat Pemancar nih. Jadi kita setelah usaha browsing ya, itu katanya jalur Ciarajamot lebih asri dan hutannya masih enak gitu ya, lebih asri. Tidak, dan jalurnya juga lewat Ciarajamot itu masih, kalau istilahnya nggak terlalu botak gitu ya, jalurnya tuh masih bagus lah ya, masih asri gitu. Kalau kan orang-orang tuh kebanyakan lewat Pemancar gitu, Pemancar. Nah kita nyoba lewat jalur Ciarajamot, yaitu di desa Dangiang, kalau salah desa Dangiang ya, Garut. Nah kita cari-cari lewat pakai GPS ya. Nyampe lah kita ke base camp Ciarajamot. Di sana itu ada Pak Sobar, Pak Asep ya, baik-baik mereka, keren lah mereka ya. Nah kita di sana kebanyakan sih udah berhenti ya, kita packing ulang, terus waktu itu kita banyak nanya ya, karena kan tahu sendiri Cikuray itu yalah banyak bisnisnya apalah. Kita nanya yang nggak bolehnya apa, terus kearifan lokalnya gimana gitu. Kita banyak nanya ke Pak Asep itu ya, itu waktu di base camp itu ada Pak Asep, pas soalnya lagi di atas, masa lagi di jalur gitu ya. Udah kita nanya apa, dan salah satunya itu tidak diperbolehkan memakai kelengkapannya, misalnya baju, kalau perempuan tuh kerudung merah, baju biasa kan kita baju merah, celana merah, sepatu ada unsur merah gitu. Nah katanya nggak boleh gitu ya. Biasanya gitu, bisa kalau kita juga bisa topi rimba merah gitu, terus baju merah, terus celana merah, misalnya sepatu juga merah. Nah itu tidak boleh katanya, atau kenapa, pokoknya dia agak cerita ya. Karena kalau misalnya kejadian itu sering satu disesatkan, kesurupan kayak gitu ya, itulah walau alam ya kita. Nah kebetulan nih si Arif ngomong ke saya, Pak, baju salin saya merah semua. Waduh, saya kan waktu itu waduh panik juga ya. Terus udah aja ganti aja nanti di pos 1 lah atau pos 2, misalnya bajunya yang krem sekarang, kan dia sekarang pakai baju krem ya, celana krem juga. Nah ganti aja nanti pakai merah, jadi dioplos kalau itu mah, bajunya biar nanti tidak semuanya merah gitu, walaupun dia pakai sendal gitu ya, sendal gunung. Tapi ya kita jaga-jaga aja, takutnya kan ya apalah, ngeri juga sih ya, kita ngebayangnya juga ngeri. Ya udah kita sepakat, dia sepakat ya nanti lah diganti katanya bajunya. Oke lah, setelah itu biasa kita doa ya, itu doa yang penting ya, ritual doa. Berangkatlah kita, pamit dulu ke Pak Asep sana, yang ranger di sana pamit, karena jadi juga hati-hati musim hujan, karena ya, lumayan lah ya
harus hati-hati ya. Minimal perlengkapan penunjangnya udah oke gitu, jas hujan, terus flashlight kalau misalnya darurat kita bisa buka flashlight di jalur gitu kan. Oke, berangkatlah kita tiga ya. Semangat jalan, tiga jalan. Nah itu waktu itu dari base camp ke pos 1 itu didomisili oleh ladang atau tempat ladang warga gitu ya. Itu didomisili kanan kiri tuh jalurnya panas gitu ya. Kebetulan kita tadi diberitahu ya di pos 3 itu ada mata air, jadi kita bawa air seadanya aja. Jadi saya bawa 3, kita sama buat 3 botol aqua yang 1,5 tuh, 3 botol aqua 1,5, yang satu buat di jalan trek. Nah itu jaga-jaga aja, kita jangan memikirkan di sumber air, tapi nanti kalau kita habis kita isi lagi gitu. Nah kebetulan kita itu bawa jerigen ya, jerigen yang 5 liter, jerigen 5 liter. Nah kita kosongin, nggak diisi. Kita kosongnya diisi biar nanti kita di pos 3 aja katanya, isi aja di pos 3. Oke, ini pos 3 maju sedikit lah katanya. Oke, nah di jalur pos base camp itu ke pos 1 itu panas banget, sampai kita banyak berhenti karena waktu itu karena jam 10, jam 11-an lah kita naik. Jam 11 kita naik karena dari jam 9 itu kita banyak istirahat, nanya-nanya, jadi kita mulai start jam 11-an. Rencananya jam 12 nanti kita berhenti di pos 1 ya, jam 12 lebih lah katanya, 1 jam setengah ya katanya, kata Pak Asep gitu. Nah, oke lah, kita jalan, panas kan itu, baru haus, kita berhenti dulu. Udah itu kan ladang gitu ya. Udah saat itu emang warga itu lagi ngasih pupuk gitu, ngasih lagi pupuk untuk ladang mereka. Jadi baunya tuh kena panas, waduh kebayang ya, menyengat, udah kesiksa lah gitu ya. Tapi ya kita semangat aja bertiga tuh, jalan aja sambil ya bercanda gitu kan, ketawa ya, untuk menghilangkan capeknya, karena kalau panas itu waduh capeknya. Jalan sampailah kita di pos 1. Ya, kebetulan kita rencananya akan masak dulu ya, makan siang sekalian sholat gitu, makan siang sekalian sholat. Nah jadi kita udah sampai di pos 1 ya, sampai di pos 1 makan, ya masak ya. Kebetulan kita bawa nasi, terus ya masak kayak nugget gitu ya. Nasi dibawa dari rumah gitu kan, jadi masak makan. Nah ada 2 pendaki nih turun. Waduh, kok dia turun, 2 orang gitu turun. Kan kemarin itu berarti dia naik kan, berarti waktu itu kan dia pemilu kan. Jadi mungkin yang 2 ini tidak memilih haknya ya gitu, kasihan, sayang banget gitu kan, turun terus sapa kita gitu. Katanya di atas emang tidak ada orang gitu kan, yang dari pemancar walaupun yang dari Kera Jawa juga cuma mereka berdua katanya. Wah ngeri, gila juara gitu. Dan mereka pamit, kita jalan, kita makan. Nah udah beres kita makan, jalanlah kita dari pos 1, kita akan menuju pos 2 setelah sholat beres. Lalu kita jalan menuju pos 2. Nah di sini kita jalan, tidak ada apa-apa sih yang rasakan. Nah tapi di sini mulai terjadi apa ya, rada jangga gitu. Pas di antara trek mendekati ke pos 2, dari pos itu kan, dari pos itu udah perbatasan vegetasi ya, antara dari warga
sampai pos 2 itu masuk hutan. Nah, masuk hutan. Nah, jadi kita udah masuk hutan nih. Jadi itu pos itu tuh perbatasan antara ladang warga dengan hutan. Nah, dulu itu di Cikura itu jalurnya masih sepi ya, tidak kayak sekarang gitu. Kalau sekarang tuh kalau lihat di vlognya Gunung Cikuray itu udah banyak warung, wah, udah enak sekarang tuh. Waktu 2019 kemarin April itu nggak ada warung dari pos 1, pos 2, pos 3, nggak ada warung sampai pos 7 terakhir tuh di Cikuray itu nggak ada warung. Jadi sepi aja di jalan ya. Oke, kita lanjut. Nah, waktu itu jalan aja udah mendekati pos 2. Entah kenapa si Yogi kaget gitu. Yogi yang kaget. Dia langsung mendekat saya, Pak. Tadi ada, Pak dengar nggak Pak? Gitu kan. Dengar apa gitu? Tadi saya nggak dengar ada suara perempuan yang tertawa dulu, pelan, tapi nangis. Lama-lama dia nangis gitu. Nangis. Nah, di situ kan tidak ada yang naik, tidak ada yang turun, cuma kita bertiga gitu. Waduh, saya langsung detek di situ. Apa benar ada perempuan gitu? Dia kaget toh. Ya udah, kamu jangan hiraukan, jalan aja lah. Gitu. Udah, biarin aja jalan. Nah, iya Pak, ya Pak. Kamu baca dulu, baca lagi. Ya Pak, ya Pak. Ya, jalan aja. Itu saya detek. Tapi emang di situ saya kerasa ada sosok perempuan gitu. Tapi belum jelas gitu. Saya cari kanan kiri gitu. Saya lihat kanan kiri itu cuman ada di yang saya rasakan itu ada sebelah kanan gitu. Padahal itu sebelah kanan itu jurang gitu. Siap perempuan siapa lagi ya? Kalau misalnya petani di sana ngapain ya? Nangis terus ketawa terus nangis gitu. Nangisnya kayak tau lah gitu kan, Miss Kun lah. Nangis. Udahlah, kita jalan aja, nggak dihiraukan. Yogi juga disuruh jalan, suruh doa lagi, fokus ke jalur aja, jangan yang dihiraukan lah ya. Kita jalan, sampailah kita di pos 2. Tuh, waktu itu kan udah hampir jam 2-an lah ya, jam 2 ya. Karena kita berhentinya lama ya di pos 1 itu. Akhirnya jam 2 kita pos 2 berhenti dulu sejenak, kita minum, jalan lagi menuju pos 3. Nah itu pos 3 itu di sana mulai turun hujan. Waduh, pos 2 tuh udah mulai hujan, udah ada kabut juga ya, kadang kabut, terus hujan mulai. Udah kita buka carrier kita untuk ngambil jas hujan gitu kan. Waduh, ya kita berdoa mudah-mudahan hujannya tidak semakin lebat gitu kan. Udah kita jalan, udah pakai jas hujan, jalan lagi sampai kita mendekati pos 3 gitu ya. Nah di pos 3 itu udah karena hujan jadi kita jalannya lambat gitu ya. Estimasinya cuma sejam setengah ke pos 3, jadi hampir 2 jam gitu, mau mendekati maghrib gitu ya. Waduh, ini gimana ya? Ya udahlah, kita pos 3 nyampe tuh, pos 3 berarti, dan masih nggak ada orang di situ. Ya, kita istirahat dulu, tapi tanggung gitu kan, karena itu tadi mata airnya itu di pos 3 naik dikit gitu ya. Nah, naiklah sekitar 10 meteran. Nah, udah kita jalan aja tanggung jalan ke depan. Ya kita di sana berhenti dulu, karena mungkin kecapeannya nggak ya waktu itu. Kita ambil air biasalah, ambil air kita
siap-siap untuk sholat maghrib gitu ya, karena tadi waktu di pos 1 tuh lohor sama asar itu kita satuin, karena kita beres ambil air, makan cemilan ya, situ jalan lagi mau menuju pos 4. Begitu kita jalan, waduh itu treknya udah mulai ngeri-ngeri sedap gitu ya, udah nanjak gitu kan, kabut dingin gitu kan, udah mulai mengeri jam 7 itu lah, kita dari pos 3 itu jam 7 jalan terus karena kita kemalaman nih. Emang sih nggak direkomendasi untuk jalan malam, tapi apa yang buat, kondisinya kita rencananya mau ke pos 7, kita ngecamp di pos 7. Soalnya takutnya kalau di pos-pos takutnya ada bagas itu, babi ganas. Kalau di Cikure kan terkenal itu babi ganasnya. Ya oke lah kita. Nah begitu kita mau nyampe pos 4, si Yogi itu udah nggak apa ya, dia saya liatin udah bisa jalan kadang-kadang dekat saya, saya ngerasain ada apa ini ya. Ya udahlah, positif thinking aja, karena udah gelap, tapi ya kita udah pasang headlamp ya, jalan. Nah, sampai mendekati pos 4 ya duduk ya, kita duduk bertiga gitu ya, saya menghadap Yogi ya, si Arif di sebelah kanannya Yogi. Nah saya duduk, tapi saya udah ngerasa di situ ada yang nggak enak gitu, kok ada energi yang aneh gitu ya, energi yang kuat di belakang saya gitu. Nah si Yogi langsung pucat gitu, mukanya pucat gitu. Udah mau dia kedinginan gitu ya, karena dingin dia pucat. Langsung saya udah ngerasa, wah ini nggak benar ini ya, di belakang ada. Saya tutupin mukanya. Pak, di belakang Pak ada perempuan pakai baju merah, rambutnya. Saya udah ngerasa, saya juga melihat pas sudah nutupin. Saya tuh lihat dulu ke belakang, terus saya nutupin badannya Yogi gitu. Di situ dia, ya saya ngerasa dan dia juga lihat gitu. Itu ada perempuan di balik apa, di sampingnya pohon besar gitu ya, di pos 4 itu, di pohon besar itu ada perempuan di samping pohon itu. Mukanya waduh, kalau di ini mah rusak lah ya, rambutnya panjang gitu ya, mungkin kayak gini, penampakannya kayak gini, nanti dilihat. Nah itu, tapi si rambutnya nutupin hampir lah gini lah ya, itu pakai baju merah itu. Dia langsung bilang, Pak, ada perempuan Pak, udah Ki jangan dilihat Ki. Ya Pak, baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Saya nanya ke Arif yang di sebelahnya tuh, Arif, dia lihat nggak? Enggak Pak, mana? Malah si Arif tuh nggak lihat gitu ya si perempuan itu tuh. Udah dia cengok nyari perempuan mana, udah Arif. Ya udah Ki, kita jalan lagi lah. Ya Pak, ya udah lah, kita cuman minum bentar, jalan lagi mau ke pos 5 tuh. Udah Pak, jalan lagi aja ke pos 5, ayo. Ya sepakat aja kita bertiga tuh jalan ke, waduh itu udah apa ya, udah kebayang kan ketemu makhluk begitu di hutan. Udah panik aja mau ke si Yogi itu udah ini. Nah pas di jalan dia ngomong, jalan lagi tuh, kata di jalan dia ngomong, lupa apa kayaknya tuh tadi dari bawah tuh saya udah sompral gitu ya, kata dia. Sompral gimana, sampai kita ngobrol sambil jalan nih. Iya Pak, kayaknya saya sompral tuh, terlalu meremehkan gunung ini gitu kan. Nah itu teman-teman, jadi Bayat Rabas,
gunung apapun, gunung dimanapun, hati kita tuh tetap harus, padahal kita dari awal-awal udah permisi ya, ya cuman mungkin ya itu tadi, kenapa sampai kejadian ditampakkan kedengaran suara cewek, ya mungkin ya itu tadi kata jadi sombranya yaitu dia meremehkan Gunung Cikuray ini, bayangkan Gunung Cikuray. Ya udah Ki, nanti kita berdoa lah di pos 5. Udah ini jalan pos 5, jalan. Baru jalan sebentar gitu kan, udah ngomong gitu. Saya udah lihat tuh di depan, aduh ini ada apa lagi? Udah baunya nggak enak, baunya suasana. Terus saat itu kabut udah mulai turun ya, hujan masih rintik-rintik tuh. Kabut turun, hujan rintik-rintik. Di sebelah kanan, di pohon itu ada makhluk hitam. Makhluk hitam, kayak orang, kayak monyet gitu ya. Itu di kanan, dikira tuh saya aja yang lihat. Nah, si Yogi kan di tengah tuh, saya di belakang sweeper, di depan Arif ya. Di depan Arif. Nah, waktu itu si Yogi mundur, nyaris nubruk saya mundur karena saya jalan terus lihat ke kanan gitu kan, lihat ke makhluk itu, gitu, Pak, ada makhluk, waduh, dia juga lihat gitu kan, udah jangan dilihat, jalan terus. Si Arif di depan, dia juga, Pak, makhluk juga, Arif, jalan, jangan dibahas. Nah di sini, jangan dibahas, udah jalan aja. Nah, kita jalan aja sampai nanjak, kan udah itu posisi nanjak terus tuh, nanjak ke kanan, ngelewatin pohon, baru nggak kelihatan tuh si makhluk yang di belakang tuh. Kayak apa ya? Tapi matanya nggak kelihatan gitu ya. Kalau genderuwo atau mungkin lihat ke sana gitu, nias jadi genderuwo gitu. Wow gitu ya, kita jalan terus, kita nggak mikir capek gitu, nggak mikir hujan, nggak mikir baju udah agak basah gitu kan takutnya. Nah itu lihat si Yogi itu udah kayak semi hipo, dia menggigil gitu kan. Nah, kita jalan nih, capek kita, wah itu udah dia tanyakan apapun disikat lah, karena itu tadi kita ketakutan gitu. Jalan itu kok ada gitu terus sampai kita zikir, kita jalan sampai kita di pos 5 ya kan. Pos 5 berhenti dulu, kita minum dulu kan. Nah di situ temulah kita lagi istirahat itu ada anak-anak SMA lah tuh, anak-anak naik banyakan gitu. Wah, ada temen nih ya, ada teman di jalur, mereka juga berhenti gitu kan, terus ada lagi 2 orang kalau nggak salah, 2 orang 3 orang ya di jalan juga gitu. Di setelah anak-anak SMA itu ada lagi, wah tenang nih banyak temen, ya udahlah kita situ salam biasa, kenal kita udah berhenti istirahat minum kan, minum. Nah kita dulu berdoa dulu di situ, kita berdoa jangan sampai kita diganggu lagi itu kan, masa aduh kebayang kan, belum pos 7 gitu kan udah diganggu lagi. Dari pos 5 itu udah waktu itu udah jam 9 ya, 9 malam gitu, udah gelap kabut kadang ini jalur, tapi masih jarak pandang masih di pos 5 masih bagus lah, sekitar 10 meter headlamp kita masih tembus gitu. Oke, kita istirahat udah ya, tapi karena mengejar waktu, mudah-mudahan di pos 7 itu kita nyampe jam ya minimal jam 12. Saya udah targetkan di bawah jam 12 kita langsung camp gitu kan, jangan kalau bisa di jalur kita masih jam 12 belum nyampe pos ya kita berhenti di pos mana aja gitu. Udah pos 5 tuh kita jalan, pos 5 nanjak itu nggak berhentinya, nanjak pos 5 pos 5 nanjak. Nah udah kecapean tuh, udah hampir jam 12 tuh di pos 5, di pos 6, dari pos 5 ya ke pos 5, 6 pos 6 udah hampir, wah udah jarak pandang udah
udah dekat tuh, udah nggak bisa tembus itu kan, masih hujan rincik-rincik. Aduh, gimana nih, si Yogi udah kedinginan gitu, takutnya itu hipotermia gitu kan, gejala hipo ngeri itu di sana. Udah kita berhenti, kita putuskan udah kita sampai di pos 6, kita nge-camp pos 6. Camp tuh lumayan. Pos 6 itu pas kita nyampe agak banyak, bisa lah 10 tenda gitu ya. Pos 6 sepi. Pos 6 sepi, soalnya yang tadi masih pada di belakang tuh, masih pada di belakang mereka. Wah, atau kita juga nggak tahu ya, mereka berhenti di pos 5 atau karena yang bertiga itu pas kita setelah nyampe istirahat dulu, mereka yang bertiga tuh ketemu gitu, dia langsung lanjut. Waduh, kita udah nggak sanggup, punya sampai jam 12 malam, dan malam itu juga malam Jumat. Waduh, malam Jumat, saat tenda cuma kita doang di pos 6. Ya udahlah, daripada kita lanjut berbahaya gitu kan, udah kabut jalan. Wah, ngeri. Saya udah nggak bisa ngebayangin kalau nanti mau ke pos 7 gitu kan. Itu saat 6 ke 7 tuh lumayan gitu, itu tanpa hujan biasanya 2 jam. Ini kebayang hujannya udah mulai dari kerincik tuh, dia mulai gitu. Kita cepat-cepat buka tenda, presik kita pasang di atas tenda biar kita aman aja, kelindungi kan. Udah inilah, kita safety dulu gitu kan, pasang alasnya, tenda kita masak dulu karena kita cuma cemilan doang, kebayang di jalan tuh cemilan doang. Nah, ya udah kita masak dulu itu kan, bikin nasi, bikin kopi dulu, Arif bikin air gitu, ngedidihin air buat kopi biar dingin tuh si Yogi, karena saya suruh Yogi itu semua suruh ganti baju, termasuk saya ganti baju karena udah sudah tenda jadi, kita harus ganti baju kan. Intinya di tenda itu harus kering aja baju itu, pasti kita tuh harus kering. Buka baju semua sampai dalaman, buka ganti karena udah basah semua itu, hujan di jalan dari gerimis gede, kecil, dari 5 ke 6 itu udah kita ganti baju semua. Terus minumnya, ada minum kopi, minum yang hangat lah, kopi, jahe, stemnya gitu semua kita ini. Terus kita masak nasi, bawa bekal, kita buka, masak, beres. Nah, tapi ada yang ganjal lagi di sini. Karena waktu saya bukan Yogi kayaknya yang bikin air tuh. Nah, jadi bukan Arif, Yogi yang bikin air. Saya dan Arif masang tenda. Saya dan Arif masang tenda. Nah, Yogi itu dimasak air, dia masak. Pas kita lagi, kata dia ya, dia nggak ceritanya dia pasti di pos 7 gitu, ceritanya dia pos 7. Jadi waktu itu udah kaget juga. Ternyata waktu saya dan Arif, saya nggak ngerasa gitu. Saya dan Arif bikin tenda, di atas tenda itu, di atas kita tuh ada bayangan hitam, terbang gitu, set dia terbang ke atas gitu. Dia kan lagi bikin air itu, sampai kaget juga. Dia ke atas, loh, kok ada bayangan hitam, bayangan apa itu? Burung, nggak mungkin burung coba ya, jam 12 malam coba burung, kok gede gitu, kayak apa ya? Burung gede lah, tapi bukan burung ya, bayangan hitam aja gitu. Ya udah, tapi dia diem gitu kan, dia dengar nggak cerita lagi ke saya. Beres tenda juga dia nggak cerita, sampai makan, sampai mau tidur dia nggak cerita. Ceritanya tadi di pos 7 dia cerita. Udah kita tidur, udah makan, tidur, istirahat lah kita kan, istirahat. Ya untungnya kita di sana tuh nggak diganggu lagi, nggak ada penampakan nggak ada penampakan yang inilah, yang ngerasa kita nggak ngerasa lagi.
tidak tidur istirahat gitu. Udah beres kita tidur karena kecapean semua bertiga tuh, udah dingin kecapean, boro-boro mikir APU mau gitu. Mungkin kita udah makan, perut udah keisi, udah kita tidur, lalap semua tidur. Nah jam waktu itu tidur sekitar jam 3 saya kebangun tuh. Saya kebangun jam 3, bangun pengen buang air ya. Aduh mana nih, saya berdua udah pada tidur gitu kan. Waduh udah pada tidur, kasihan dibangunin juga kan, mereka udah lelap, udah kecapean banget sampai ngoroknya itu bersautan. Sampai ngorok tuh mereka. Jam 3-an ya itu saya bangun pengen buang air kan, lalu buka tenda saya keluar, itu langsung dinginnya langsung cus, waduh dinginnya itu. Terus ketika saya keluar tuh dari spot saya udah siapin tuh ke anak-anak selalu gitu kalau mau pipis di sini gitu kan. Udah saya detek gitu di situ, nggak ada jin yang nangkring di situ kan. Udah kita tuh dan kita nggak tahu ya kalau di tempat-tempat kayak gitu kan, kayak kita di pohon itu kita nggak tahu di rumput, karena mereka kan nggak kelihatan gitu. Kalau kita asal kencing aja juga kan bahaya itu, kalau mereka kena mereka marah gitu kan. Bisa kita ngeri terus. Nah udah kita detek, udahlah ada semak-semak gitu kan, agak jauh gitu dari tenda, jauh dari jalur, agak ke dalam gitu. Kita di situ udah siapin, mau BAB juga siapin di situ. Udah saya jalan keluar, dingin banget itu jam 3. Nah, sepi aja di luar tuh, nggak ada yang pendaki yang naik yang turun, boro-boro gitu. Udah kita jalan, saya jalan gitu ya, kencing sambil kanan kiri, emang nggak ada apa. Saya bawa aqua kan, udah beres bersih, balik lagi tuh ya. Begitu pas masuk ke tenda, sudah masuk tuh ke tenda, ada suara jalan, tenda ada orang ya, ada suara jalan tuh, duk, 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 duk. Kayak tapaknya tuh ada 2 orang gitu lah, atau 2 orang loh maksudnya, atau 1 orang ya, kayak 1 orang dek, 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 berhenti di depan tenda. Duh, ini siapa ini? Wah, saya diamin dulu ya, liatin dulu, nggak ada bayangan. Pas saya mau buka lagi resleting tenda, si kayak dia jalan lagi gitu, dek, agak cepat jalannya, dek, sampai menghilang. Saya buka aja tenda, lihat keluar gitu kan. Wah, saya jalan lihat kanan kiri gitu kan, lihat jalur yang ke atas itu, yang ke arah pos 7 itu, yang mau ke atas itu, kok nggak ada orang gitu kan. Saya lihat lagi ke belakangnya, mungkin ada teman-temannya lagi, saya tungguin gitu kan. Itu hampir setengah jam saya nungguin ada orang, bukan orang ya, takutnya kalau kan masih gerimis tuh, takutnya mereka kedinginan gitu kan. Saya mau kasih ya positif tinggi aja, suruh berhenti dulu, suruh minum kopi lah gitu, apa gitu kan yang hangat-hangat. Udah ditunggu nggak ada. Udahlah, cuma mungkin makhluk yang lewat gitu. Waduh, itu bulu kuduknya langsung ngeri juga, berdiri gitu kan. Aduh, ini kok jam segini gitu kan, mereka masih menampakkan eksistensinya gitu. Udah ya, berdoa lagi di sana.
Ini saya nggak cerita ya ke mereka, ke berdua tuh, ke Arif sama ke Yogi itu. Udah saya tutup, tidur lagi saya buka, saya keluar, saya lihat, tapi saya nggak bawa senter gitu, saya lihatin nggak ada penampakannya, nggak ada, tapi energinya ada gitu, energinya ada gitu. Karena saya kan nggak bisa lihat gitu ya. Nggak bisa lihat apa ya, cuma bisa ngerasain, nggak bisa lihat jelas gitu. Nah, kalau kebetulan aja lihatnya bisa kayak tadi perempuan baru kelihatan gitu. Nah ini saya lihat, saya berdua nggak berasa ya, keluar jalur trek jalur ke pos studi, nggak ada orang gitu, ada makhluk ya. Nah ini siapa ya, sampai saya bilang apakah itu temannya ada lagi, sampai saya sambil merokok itu saya tungguin gitu di luar gelap ya, yang nggak kelihatan banyak gitu ya, yang kayak merhatiin kita gitu di sekitar pesawat itu. Nah agak dalam kayaknya, memang dekat jalur gitu, agak dalam, dia nggak ganggu jalur. Nah itu yang di depan itu jalur, di depan pintu tenda itu tuh jalur pendakian gitu. Saya penasaran keluar, nggak ada. Malah saya disitu baca lagi. Ya kita kan ngomong sama perang nantang mereka gitu kan, ngeri juga kalau nantang mereka. Ini tempat mereka gitu kan. Nah kita udah dari bawah udah pamit gitu kan. Ya, biasanya kan kita kalau mau ke pendakian itu dari bawah tuh kita apa, permisi dulu, assalamualaikum lah, permisi untuk penghuni di sini, izin kita mau silaturahmi gitu kan, tadabur alam lah ke puncak ya, selalu gitu kan ya. Kenapa kita diganggu terus ya, itu tadi ada sesuatu yang sompral orang ya. Tapi ini pembelajaran sih buat yang lain, yang ya pendaki kita, minimal hati kita tuh polos ya, nggak mikir yang macam-macam, nggak ngeremehin jalur, nggak ngeremehin gunung yang kita di gunung ini ya, itu bahaya aja lah. Mudah-mudahan enggak sih ya, mudah-mudahan. Tapi ya ini kerasa juga gara-gara teman saya Yogi, dia juga udah ngakui udah ini ya, ya udah mana lagi ya lah. Saya tidur lagi nggak ada apa-apa tuh. Dan saya tenda udah tutupin, kok karena udah digantung semua kan makanan. Sebelum tidur kita gantung, tepatnya kan di sana tuh terkenalnya babi ya. Babi itu kalau mengendus makanan udah diacak-acak gitu. Karena kalau tinggi dia nggak akan apa, kecium bau makanan kita, sisa makanan kan logistik masih ada ini buat besok turun gitu kan. Besok turun ya. Tidur lagi, ada apa-apa tuh aman sampai bangun pagi lah, untuk sholat subuh, bangunnya subuh ya, jam 5 udah bangun lagi tuh, cuman tidur berapa jam itu kan, jam setengah udah keganggu. Kita tidur jam 5 bangun sholat, udah bikin persiapan sarapan gitu kan. Anak-anak udah pada bangun, Yogi Arif bangun, bikin kopi, bikin indomie gitu kan, untuk persiapan summit. Nah, karena kita summit, tenda kita bawa juga gitu, semua pernah kita bawa, kita bongkar, karena rencananya kita setuju naik langsung pulang lagi, itu rencananya. Udah jalan, kita beres-beres, packing, jam 10-an kita berangkat ke pos 7. Ini bener 2 jam itu ya licin ya. Jadi udah beres packing, untuk ke pos 7 ya. Untuk berangkat ke pos 7 ya, karena kita kesiangan ya, jam 10 kita mulai start jalan yang benar itu jalan
tanjakan gitu kan, dari 6 ke 7 itu udah benar dengkul itu udah ya, dengkul itu udah sampai kecium-kecium ya. Dengkul itu sampai ke dada itu kan, daerah nanjaknya itu Cikuray itu bro. Karena jalur dia tuh kalau Cianjur itu kan pemancar tuh panjang. Nah si Cianjur itu dia motong gitu kan, motong nanti ketemu di pertigaan ada pertigaan nanti yang, jadi kalau pas ketemu itu tidak ada yang dari pemancar gitu, nah itu ada pertigaan dari yang dari Kerunda Rodis ada pelang, jadi kalau kita turun udah ada pelang, kita harus lihat pelang itu kalau pas kita turun dia tidak salah jalan ya, salah jalur ya. Pas turun kita jangan sampai turun terus lurus ke arah pemancar gitu. Kita kan datang dari Kiara Jangkut ya, udah sampai nyaris 2 jam ya, 2 jam itu jam 12 udah nyampe di pertigaan. Kita mau pendaki santai itu perjalanan santai ya, biasanya kalau itu cuma 1,5 jam gitu, tapi karena ya namanya juga terabas itu 2 jam nyampe ke persimpangan itu, persimpangan antara Kiara Jangkut dan jalur pemancar itu. Terus ke jalan ketemu banyak orang, itu udah banyak pendaki ya, banyak pendaki untuk yang ke pos 7 gitu. Kita jalan terus tambah-tambahkan ada siang karena udah ya jalur sih masih basah ya, masih licin gitu. Tapi nggak ada hujan gitu, hujan dan berhenti di pos 7. Sampai lagi pos 7 ya, pos 7 sampai itu udah mulai mendung lagi tuh, kabut udah turun lagi di pos 7 tuh. Pos 7 kabut turun, suasana jadi apa ya, itu jam 12 ya. Dan jam 12 tuh berhenti dulu istirahat kan. Ya dari persimpangan itu kan cuman deket ya, hampir setengah jam gitu. Jam 1:30 itu udah nyampe di pos 7 tuh, 1:30 pos 7. Kita berhenti dulu, gelar tikar lah, kita buka bawa tikar untuk minum gitu kan. Bentar lagi kita mau ke puncak gitu, jadi kita nggak masang tenda gitu karena udah nggak masang plastik lagi, jadi kita udah gelap simpen udah di sana tuh di pos 7 udah banyak pendaki yang lewat jalur pemancar itu, dan ada jalur pemancar itu dan jalur tapak gerot juga kadang di situ ya. Karena kalau di Cikuray itu ada berapa jalur yang saya tahu tuh, pemancar, tapak gerot, sama yaitu Kiara Jangkut, dan ada lagi kan ya saya lupa ya. Karena di pos 7 kita simpan carrier, kita bawa bendera gitu kan, dan kita pakai jaket gitu kan. Lalu kita berangkat lah ke puncak sampai jam 1-an kita berangkat ke puncak ya. Karena cuacanya tidak mendukung ya, kita dapat dinding putih itu di puncak. Jalan detik-detik jalan ke atas ke puncak itu udah emang deket sih, cuman beberapa menit lah sampai lagi puncak. Ya udah kita foto-foto ya, kita ritual biasa lah, foto-foto video di sana, merayakan nyampe di puncak gitu kan. Udah kita foto-foto beres, kabut masih ada kabut, nggak bisa lihat pemandangan gitu, udah dinding kabut semua gitu, nggak dapat apa-apa lah. Udah foto-foto beres, kita berdoa bersyukur gitu kan. Udah nyampe di puncak Cikuray gitu, udah kita turun ke bawah. Cikuray itu kurang lebih itu 2.800 lah
lebih ya kalau kepala saya kurang 2.800 mdpl. Udah beres, kita turun ke bawah. Begitu turun ke pos 7, kan deket tuh pos 7, hujan gede. Aduh, itu namanya kita udah mau juga turun gitu kan, hujan lagi. Wah udah, kita buka pasang plastik gitu kan, pasang plastik. Yang lain udah pada sama bebenah juga gitu kan, karena yang lain banyak yang kehujanan gitu kan, pada turun itu dari puncak hujan gede tuh, gede banget hujan. Turun kita pasang plastik, amanin carrier sama badan gitu kan, amanin carrier sama badan biar nggak kehujanan carrier sama udah. Kita baju setengah basah gitu, udah pakai aja untuk nyari spot enak gitu, ada pohon-pohon biar pasang plastik. Udah pasang plastik, air karena dipakai masak itu hampir habis ya, hampir yang bikin tinggal 10 seliter lah gitu yang didirikan dari 5 liter itu. Terus botol minum juga udah tinggal sisa satu gitu, satu orang tinggal 3 gitu ya, tinggal 3 itu juga nggak full utuh gitu kan. Tadi pakai minum, dipakai ini kan di jalur juga, dari perjalanan dari 6 ke 7 juga capek kan, banyak minum gitu kan. Ya udah kita berhenti berlindung itu di plastik gitu, bikin bipak plastik. Nah, kita berhenti nunggu hujan sampai jam 4 sore masih hujan gede itu. Kita nggak bisa rencana untuk turun tuh, gagal gitu kan. Waduh mana ini, orang-orang udah kedinginan, Yogi udah kedinginan. Udahlah kita putusin nanti pasang tenda aja, buka tenda lah. Kalau misalnya mendekati maghrib masih hujan gitu, karena mungkin kita mau jalan malam lagi gitu kan, lebih bahaya lagi hujan licin gitu. Udah kebayang saya tadi dari 6 ke 7 udah tiap pos itu udah kebayang tuh kalau kita turun dengan kondisi hujan, turunnya yang curam, waduh ngeri juga gitu ya, keselamatan lebih penting gitu. Nah udah kita masak aja, masak air itu, ngangetin badan, bikin kopi gitu kan, rokok gitu. Ada yang naik tuh dari, nggak tahu dari Pemancar berapa naik, baru nyampe tuh udah kedinginan banget mereka. Udah kayak saya pas tanya tuh, mereka dari Jakarta katanya, udah kedinginan dia berdua tuh. Yang satu lagi masang plastik, dia kedinginan mau masang. Akhirnya kita suruh mendekat aja, suruh mas bang berlindung dulu bang gitu. Berlindung dulu, angetin nih ada air gitu. Nah itu air itu karena kita habis ya, bikin ya selama sedewe bikin kopi, bikin apa, habis tuh jadikan tuh kita apa, nggak ada air gitu kan, dijadikan. Udah kita ambil air yang dari plastik kan, di pinggir tuh ada yang gede itu turun. Kita sampai ini udah persiapan malam, kita wadahin gitu sih air yang dari air hujan itu. Udah dari ini ada bersih ini, udah sampai itu penuh sih jadikan tuh. Waduh udah penuh jadikan, kita pasak lagi gitu kan. Wah udah aman kali ya, juga di alam tuh. Nah pasak lagi, mendidih, bikin air udah mendidih itu buat yang ada ya, kita juga minumnya buat ngetin badan mereka yang pada datang itu. Kita tampung gitu, udah kesini dulu ini minum dulu. Udah minum air hujan minum air hujan tuh. Tapi ya kita masak dulu sampai mendidih gitu kan, masak, kasih kopi dia. Nah, udah beres, temennya udah beres pasang plastik, jadi udah kesana lagi bantuin pasang tenda gitu. Wah udah kedinginan banget ya, udah ngeri itu kalau bentar lagi dia pasti hipotermia itu. Nah udah gitu
udah pasang ditunggu-tunggu hujan itu nggak berhenti, udah mendekati maghrib, aduh gagal nih turun nih. Udah kita pasang tenda aja jadi pasang tenda di dalam plastik itu. Harusnya kita taikin lagi ke atas gitu kan, pakai tongkat kita pasang tenda lagi di pos 7 gitu kan. Nah yang pos 7 pasang tenda, ganti baju lagi kan. Jadi sisa buat turun itu ada satu baju lagi untuk turun itu kita pakai gitu. Untuk turun kita pakai ya, kita jaga-jaga biar nggak basah gitu kan baju yang terakhir. Udah kita pasang tenda di situ. Nah itu logistik itu tinggal sedikit lagi. Sisa mie tinggal 2. Jadi ya udah seadanya aja. Tinggal mie 2, cemilan aja. Cemilan kita ya siasati aja. Cemilan nanti sebagian buat turun gitu kan. Air siapin 2 botol untuk turun gitu kan. Nah ini kita habisin aja yang dijilikannya air hujan ini ya. Biar turun kita kosong gitu. Ya, kita masak makan malam gitu dengan mie gitu. Mie yang sisa 2 itu bagi 3 gitu. Mie 2 untuk bertiga gitu. Udah makan beres. Akhirnya kita tidur aja lah. Ya, kedinginan kan kita tidur, beres. Gak ada gangguan tuh di situ di pos 7. Cuman ada babi, ya itu si Bagas itu keseliweran itu, aduh. Bagas itu babi hutan di Cikuray itu udah cuek aja gitu dah. Udah ketemu manusia itu udah cuek aja, dia nyari-nyari apa? Itu perilakunya berubah. Nyari-nyari sampah pendaki. Itulah kendala di Cikuray itu, sampahnya banyak sekali sampah itu. Walah para pendaki yang nggak dibawa pulang gitu kan, dibawa turun si sampahnya itu, malah pada diletakin di situ, di plastik tapi disimpan gitu di situ. Aduh, kalau kita sih pasti selalu dibawa gitu kan. Yang tadi di pos 6 itu kita bawa ya buat nanti tuh kita terus bawa ke bawah gitu, ke base camp. Ya udah babi hutannya tuh, waduh, si Bagas tuh depan tenda bolak-balik seluruh cuek aja gitu. Jadi untung nggak nyerang pendaki gitu kan, mereka cuma nyari makan doang. Betulnya itu sih ya, perilakunya begitu doang. Ya udah kita tidur juga kadang karena kedinginan ya, terus takut si babinya itu merusak tenda, jadi nggak benar tidurnya. Ada bangun 1 jam, bangun 1 jam tidur, bukan gantian, kadang saya yang bangun, kadang Arif yang bangun, kadang Yogi yang bangun. Nah di situ emang nggak ada gangguannya malam itu, udah karena mungkin di sana banyak tenda-tenda juga pendaki, jadi mungkin ya setannya juga takut kali ya. Udah kita aman, bangun pagi-pagi, nah baru kita turun, persiapan turun beres-beres tenda, beres-beres semua packing, baju basah kita pisahin gitu, udah beres. Nah sekitar jam 9-an lah udah beres-beres, karena kan basah tuh beresinnya lumayan juga susah gitu. Udah kita jam 9 kita turun ke base camp ya. Oh sudah jalan tuh gak ada masalah tuh, gak ada gangguan. Kita pos 6 lewat yang kemarin kita lewatin di camp itu, di situ cari sampah, takutnya masih ada kesisaan. Ya udah aman di situ, bersih karena gak ada lagi yang di pos 6 tuh yang camp itu selain kita, saya kemarin tuh. Udah kita turun pos 5 ya, bentar sih kalau turun. Pos 5 terus ketemu banyak pendaki tuh yang di jalur tuh yang apa, yang dia kehujanan kayaknya, dia jadi ngecamp di situ. Jadi di tiap pos sekarang banyak ternyata kenapa waktu malam itu nggak ada yang lewat selain yang bertiga itu ya,
ya itu mereka pada ngecamp karena kena hujan, ngecamp di tiap pos itu dari pos 5, 4. Pas kita lewat juga di pos 3 juga, sampai di pos 1 juga ada itu yang ngecamp di situ gitu kan, kehujanan turun ke bawah. Kita sampai ya berhenti bentar, itu cuma minum doang. Ya ini udah kehabisan, semua udah habis ya, cemilan udah habis, air ya tinggal sisa setengah gitu kan. Udah di jalan capek gitu. Jalan terus sampailah di pos ya pos 3, pos 5, pos 3 aman gitu. Melewati itu sampailah di pos 1, kita berhenti dulu di pos 1. Jadi di pos 1 udah lewat. Nah, udah lewat, berhenti dulu pos 1. Nah, baru dapat sinyal. Karena di sebagian jalan itu sudah ada sinyal. Baru kita mulai tahu yang keluarga di rumah gitu, udah pada cemas gitu. Pada cemas karena sehari rencananya kemarin pulang, ternyata gagal turun kan. Jadi ini pasti disangkanya tersesat di gunung gitu kan. Udah kasih tahu semua di pos 1 tuh ada sinyal. Udah tahu, telepon di rumah gitu, orang-orang rumah. Nah, udah mereka aman bahwa kita tuh selamat gitu kan sampai pos 1 gitu. Ya belum sampai base camp. Gitu dari kalau lihat dari perjalanannya sih di channel yang sebelumnya, di video yang sebelumnya tuh ya ceria aja, saya nggak masukin yang sengsaranya gitu ya, karena ya biar perjalanan yang di jurnal dan vlog yang di Cikura itu kan yang sebelumnya nggak bisa ceritain kisah mistisnya gitu kan, sengsaranya sampai kita gagal turun gitu kan, dianggap sama orang rumah kita tersesat di gunung 1 hari gitu kan. Ya, tapi pas kita lapor udah nyampe tuh, kita dari pos 1 turun tuh, udah habis, udah perbekalan rokok habis, semua habis, turun sampai base camp. Nah, baru kita lapor ke base camp, ke Pak Asep, Pak Sobar ada tuh Pak Asep, bahwa ya kita kemarin telat, ini ada yang nyari nggak gitu. Nggak ada yang nyari. Nah, pas saya konfirmasi ke rumah dari istri saya, ternyata dia nelpon ke salah base camp, nelponnya ke pemancar gitu, nyari saya menelpon ke base camp pemancar. Dibilangin saya nggak ada gitu, nggak ada kita di pemancar, tambah panik gitu. Sekarang coba kalau di browsing cuma ada nomor base camp pemancar kalau browsing gitu. Karena kira nyamet belum ada dulu tuh. Dia salah gitu. Udah kalau udah dikasih tahu, dikasih selamat, ya udah tenang gitu kan, saya di rumah tenang gitu. Orang tuanya Arif, istrinya Arif juga tenang gitu kan. Kita udah pada nyampe di base camp, nyampe pos 1, sampai di base camp telepon lagi. Kita rencana langsung udah makan di base camp dan langsung pulang gitu kan. Nah, udah kita beres laporan, dikasih piagam tuh kalau di Cikuray, dikasih piagam kita udah pernah berkunjung ke Cikuray gitu. Saya udah bersih baju, gitu, ganti baju yang kemarin yang udah kering gitu, ganti baju, terus kita pulang aja udah. Pulanglah kita ke Bandung gitu. Gitu aja sih mungkin ceritanya ya itu tadi. Intinya di gunung, apapun gunungnya gitu ya, mau pendek dia mau cuman 1.200, apalagi ini 2.000, apalagi lebih tinggi lagi 3.000. Intinya kita jangan meremehkan ya gunung tersebut gitu, walaupun pendek gitu.
tetap aja kita, karena bukan kita aja sih yang hidup di sana. Kita kan di sana tuh makhluk-makhluk astral itu malah tempat rumahnya kalau di gunung itu. Jadi kita ya jangan sompral dengan kekuatan kita. Fisik kita bagus lah, udahlah ini mah cincai lah gunung ini mah, itu baik jangan lah gitu kan. Dengan ya kita mah berdoa di jalan, banyak zikir gitu kan. Ya, karena pendaki sekarang kan beda dengan pendaki dulu gitu kan. Kalau dulu tuh benar-benar gitu, pendaki dulu yang tahun 90-an itu mereka itu benar-benar menghormati banget gitu kan. Ya maaf aja gitu. Ya buktinya sampah banyak berserakan itu, nggak mikir alamnya gitu kan, terdampak terhadap alamnya, sampah berserakan gitu. Jadi mudah-mudahan pendaki sekarang bisa lebih mawas diri, ngerti gitu. Dan ingat itu pantangannya bahwa itu sebetulnya hukum tak tertulis gitu kan, peraturan tak tertulis. Untuk misalnya nggak boleh bawa minuman keras lah, nggak boleh bawa, nggak boleh melakukan perbuatan yang tidak senonoh gitu, karena yang tak tertulis itu kita mencari tahu gitu. Selain browsing, mungkin banyak cerita yang mistis gini di gunung itu, biar kita tahu oh kita nggak boleh gini. Misalnya perempuan lagi haid, dengan tanya-tanya dulu ke base camp gitu, oh ini lagi haid di mana nih. Soalnya di Cikuray itu kalau ada perempuan lagi datang bulan itu nanti didoain sama kuncen di sana gitu. Nah, bisa naik gitu, bisa kalau di Cikuray itu boleh. Nah, lagi datang bulan itu bisa, asal ngomong dulu. Jadi nanti mungkin dikasih doa apa gitu kan. Oh ini boleh naik ya. Kalau dia sampai nggak bilang, ya kan biasanya kita nggak tahu ya, di jalur, di tengah jalan dia maaf ya itu datang bulan, ya mendingan turun sih. Emang karena ya pertama itu tadi kita dari awal kita tidak bilang gitu, dan harusnya kan memprediksi kan, biasanya udah tahu jadwalnya terus sekian. Kalau meleset mendingan jangan ikut, jangan memaksakan diri gitu. Ya gitu saja dari cerita dari Trabas. Mudah-mudahan ada hikmahnya gitu kan buat pendaki-pendaki yang sekarang gitu kan. Utamakanlah ya keselamatan, peralatan juga harus diperhatikan. Jangan hanya asal nggak bawa sleeping bag lah, nggak bawa jaket lah, gaya nih gua akan kuat, bahaya itu. Ya mungkin sekian aja cerita pengalaman dari Trabas Alam selama pendakian Gunung Cikuray. Semoga bermanfaat buat kalian. Salam lestari, salam Trabas, Ulina Taya Batas. Sampai jumpa lagi di pendakian berikutnya.